dari Universitas Lampung, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi perpajakan. Jadi di sini kami mohon izin untuk kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Nama UMKM perusahaan Bapak apa ya? Jaya. Jenis usaha atau produk jasa utama di sini? Roti dan kue. Sejak kapan tahun ini berdirinya usaha ini, Pak? 2016. Udah lama. Jumlah karyawan yang ada di perusahaan ini saat ini? Kurang lebih 21 orang. Apakah proses bisnis di usaha ini sudah menggunakan teknologi? Misalnya aplikasi sistem pencatatan digital, di UKM Bapak ini untuk sistem penjualannya itu masih menggunakan manual atau dia input outputnya udah menggunakan aplikasi? Input output pakai software. Kalau pemasarannya masih manual. Masih menggunakan biasa. Untuk teknologinya cuma by aplikasi WA. Bagian mana dari proses bisnis Bapak yang menurut Bapak paling terbantu dengan teknologi tersebut? Ya karena aplikasi cuma masih pakai WA ya. Ya untuk hubungan dengan customer masih lebih gampang karena cuma by WA, cuma by telepon. Kalau software kan kita di sini untuk pembukuan ya, contohnya untuk laporan-laporan ya. Jadi nggak terlalu pakai untuk laporan. Tapi itu sangat membantu untuk input pengeluaran dan pemasukan nggak? Sangat membantu atau malah membebani menggunakan software? Ya software macam-macam. Kalau kita pakai software yang berkualitas bagus ya dengan biaya juga lumayan mahal ya membantu. Kalau sedang kayak ini ya kadang yang masih terkendala ya ada selisihnya nggak sama. Cuma ya terbantu, lebih kurangnya terbantu. Apakah menjalankan usaha ini promosinya menggunakan media sosial online atau masih dari mulut ke mulut? Mulut ke mulut Mas ya. Jadi belum ada media sosial atau website gitu? Belum ada. Tenaganya, timnya belum SDM-nya belum sampai sana. Gimana sih cara perusahaan Bapak ini menyimpan data pelanggan dan transaksi? Apakah masih manual atau menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi tadi? Ya, sehingga aplikasi tadi ya tiga-tiganya biar ada 3 backup. Terus laporan keuangan apa aja sih yang biasanya dibuat? Laporan kas harian, stok, laba rugi, biaya bulan. Apa yang pernah dialami sama perusahaan Bapak dalam pencatatan atau pelaporan keuangan? Kendala terbesar yang pernah dialami atau saat ini dialami? Saya sendiri sih antara stok sama catatan ya. Nah, ini sering nggak sama. Tadi kan Bapak ini kan menggunakan software ya, aplikasi ya. Terus bagaimana pengalaman Bapak dan tim Bapak saat menggunakan aplikasi tersebut, software? Sama untuk data stok, data penjualan, jadi ya terbantu signifikan, banyak terbantunya. Cuman kalau tim nggak terlalu ikut campur urusan internal ini kan datanya manajemen internal ya kalau aplikasinya yang kita pakai. Jadi cuma beberapa orang aja yang tahu, admin sama manajemen. Kalau penggunaan aplikasinya cuma buat aktivitas di data stok, faktur, penjualan. Penjualannya, apakah perusahaannya itu masih menggunakan hanya cuma nota atau mungkin udah pakai aplikasi untuk pembayaran, untuk pemasukan itu, atau mungkin ada untuk transaksi digitalnya udah pakai QRIS atau masih manual kayak gitu? Belum pakai transaksi QRIS belum. Jadi semuanya masih Manual, tapi kalau terhalang jarak, misalnya tagihan di luar kota, karena kita kan masih tempo tuh. Kita ngirim barang, nggak langsung bayar, 14 hari baru bayar. Nah kalau jaraknya jauh luar kota sana mereka transfer. Berarti untuk buktinya hanya via nota ya? Via nota dan bukti transfer. Apakah perusahaan itu pernah dilakukan pengecekan laporan keuangan dari pihak luar?
Contohnya misalnya ada konsultan untuk membantu perusahaan ini untuk kalau konsultan untuk bantu ada, tapi kalau dari pihak pemerintah itu belum, jangan sampai. Terus bagian mana yang paling memakan waktu untuk buat laporan? Paling sulit itu di PKP karena berkaitan dengan pajak kan, bulanan, apalagi nanti pas tahunan itu yang lama, sulit. Bapak, apakah AI ini bisa membantu UMKM dalam pengelolaan keuangan atau pemasaran? Belum pernah nyoba ya, jadi nggak tahu kalau bantu apa enggak. Apa yang diharapin dari Bapak untuk rencana ke depan terkait penerapan teknologi akuntansi di usaha ini? Apa Ke depan kan masalah waktu aja, ke depannya pasti semua serba teknologi, mau nggak mau kita harus ikuti. Ya kalau harapannya ya kalau memang itu membantu ya, nampaknya ya kembali lagi dari pemerintahnya dulu mengedukasi masyarakatnya, karena SDM kita belum mampu kebanyakan. Kalau ada solusi teknologi akuntansi yang murah, apakah yang murah dan mudah digunakan, apakah Bapak tertarik untuk mencoba tersebut? Kalau murah Ya, dan mudah. enggak, iya dong. Ini iya lah kalau murah. Tapi balik lagi dari kitanya bisa pakai atau enggak. Kalau bisa ya kenapa enggak? Kesediaannya untuk diwawancarai. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu dan teman-teman semua, perkenalkan saya Alicia Setiawati dari kelompok 1 TIA. Di sini kami akan mempresentasikan PBL kami, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Bidang Akuntansi UMKM Bintang Setia Jaya. Jadi kelompok saya itu saya nggak cuma sendiri, ada teman-teman saya juga, ada Maya pastinya, ada Azahra juga, dan juga ada Ahmad Fahrudin. Jadi kita langsung aja untuk ngebahas pendahuluan ya teman-teman, boleh di slide. Jadi UMKM itu kan memiliki peran yang sangat penting ya dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi namun ya, di balik kontribusi tersebut masih banyak banget nih ternyata UMKM yang menghadapi kendala. Nah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi bisnis. Nah, berdasarkan hasil observasi kami, UMKM Bintang Setia Jaya ini tuh bergerak di bidang penyedia bahan-bahan roti juga dan kue ya, masih menggunakan sistem pencatatan yang ternyata di sana tuh pencatatannya masih manual dan Excel sederhana itu untuk mencatat penjualan mereka, pembelian serta laporan keuangannya. Sistem manual seperti ini tuh memang udah digunakan tetapi punya banyak keterbatasan. Misalnya sering terjadi kesalahan pencatatan, data tidak sinkron antara catatan dan stok fisik, dan proses penyusunan laporan keuangan menjadi sangat lambat. Nah, seiring meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan efisiensi, muncul kebutuhan beralih ke sistem digital dan otomatis. Salah satu solusi yang mulai digunakan oleh Bintang Setia itu software akuntansi. Mereka tuh pakai aplikasi Akosis ya namanya ya. Software ini tuh membantu mencatat transaksi, mengelola stok, hingga membuat laporan keuangan secara otomatis dan real time. Namun penerapannya itu tuh masih belum berjalan optimal karena ada kendala sumber daya manusia dan integrasi sistem. Nah, terus boleh di next. Terus dari hasil wawancara analisis kita tuh dapat nih 4 permasalahan utama. Yang pertama itu ada sistem pencatatan Bintang Setia ini tuh belum terintegrasi dengan baik. Terus yang kedua itu ada pembayaran digital belum diterapkan sepenuhnya. Terus yang ketiga, laporan keuangan tidak terjadwal secara rutin. Terus yang keempat juga ada SDM belum memiliki kemampuan maksimal dalam penggunaan teknologi akuntansi. Nah, selanjutnya
tujuan penelitian ya teman-teman. Jadi tujuan dari penelitian itu adalah untuk menganalisis permasalahan tersebut serta memberikan solusi dan rekomendasi pastinya agar UMKM Bintang Setia Jaya ini tuh dapat memanfaatkan teknologi akuntansi secara lebih efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya di sini kami akan mengulas beberapa teori dan referensi yang mendasari analisis proyek kami. Yang pertama itu mengenai teknologi informasi akuntansi. Menurut Chris Miyaji tahun 2015, TIA ini adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem akuntansi untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data keuangan secara efisien dan terintegrasi. Dengan adanya TIA ini, proses pencatatan menjadi optimis dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, mengenai sistem pencatatan dan integrasi data. Salah satu kendala besar UMKM Bintang Setia Jaya ini adalah tidak adanya integrasi antar bagian. Misalnya, data penjualan tidak otomatis untuk memperbarui stok dan laporan keuangannya. Software seperti Ecosys ini tuh mampu mengatasi hal ini karena semua data-data baik transaksi, stok maupun kas itu tersimpan dalam satu sistem yang terpusat, sehingga pencatatannya juga lebih akurat dan mudah diaudit. Yang ketiga, pembayaran digital dengan sistem transaksi modern. Penggunaan kris, e-wallet, dan transfer otomatis saat ini menjadi kebutuhan utama bagi pengguna bisnis ya. Sistem digital ini tidak hanya mempercepat transaksi, tapi juga membantu pencatatan kas masuk secara otomatis ke laporan keuangan. Yang keempat, ada pelaporan dan kepatuhan pajak. Software akuntansi membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan periodik secara otomatis dan memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu. Dan yang terakhir, ada sumber daya manusia dan kesiapan digital. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan aplikasi akuntansi karena keterbatasan kemampuan digital. Maka pelatihan dan pendampingan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi akuntansi. Dari 5 dasar teori ini kami melakukan analisis terhadap kondisi nyata yang terjadi di UMKM Bintang Setia Jaya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bintang Setia Jaya, kami menemukan 4 permasalahan utama. Yang pertama, sistem pencatatan masih campuran antara manual, Excel, dan software sederhana. Data yang tidak terhubung ini menyebabkan perbedaan antara stok fisik dengan catatan serta laporan keuangan yang tidak akurat. Yang kedua, sistem pembayaran digital belum diterapkan sepenuhnya, meskipun sebagian pelanggan sudah memakai e-wallet. Pencatatan transaksi masih dilakukan manual sehingga memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan tidak terjadwal. Jadi laporan keuangan sering disusun mendekati akhir tahun pajak sehingga sering terlambat dan tidak efisien. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan software akuntansi. Banyak karyawan belum terbiasa dengan sistem digital sehingga proses adaptasi berlangsung lambat. Selanjutnya, dari hasil analisis kami, penerapan software Ecosys membawa dampak positif di 4 aspek utama. Yang pertama, sistem pencatatan dan pengendalian stok menjadi lebih akurat karena data terintegrasi otomatis. Yang kedua, sistem pembayaran digital mempercepat proses verifikasi transaksi dan mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga, pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu, yang keempat dan terakhir adalah kapasitas daya manusia meningkat karena mulai terbiasa dengan sistem digital. Dengan data yang real time, manajemen Bintang Setia Jaya kini bisa mengambil keputusan bisnis berdasarkan informasi akurat, bukan perkiraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi akuntansi membantu UMKM menjadi lebih efisien, profesional, dan modern.
Selanjutnya, Eldin akan menjelaskan rekomendasi dan kesimpulan dari hasil analisis ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan kesimpulan. Jadi setelah menganalisis berbagai kendala yang dihadapi pada Bintang Setiajaya ini, kami menyusun 4 rekomendasi utama. Yang pertama itu melakukan integrasi sistem pencatatan keuangan dan persediaan ke dalam satu software utama. Dengan begitu, data transaksi penjualan dan pembelian akan otomatis memperbarui stok dan laporan keuangan tanpa diinput ganda. Yang kedua, kami menerapkan sistem pembayaran digital terpadu seperti QRIS dan e-wallet yang terhubung dengan laporan kas. Ini akan mempercepat transaksi dan membuat data penjualan langsung terekam otomatis. Yang ketiga, membuat penjadwalan otomatis laporan keuangan dan pajak. Fitur auto report dalam software bisa membantu menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara berkala, sehingga tidak ada lagi keterlambatan pelaporan pajak. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan rutin dan penunjukan staf khusus yang memahami teknologi akuntansi digital. Jadi berdasarkan semua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi akuntansi adalah langkah penting bagi keberlanjutan UMKM. Melalui penerapan teknologi informasi akuntansi, Bintang Setiajaya mampu meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, dan transparansi laporan keuangan. Namun, faktor manusia tetap menjadi kunci. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, sistem yang canggih pun tidak akan berjalan optimal. Dari kegiatan project based learning ini, kami juga mendapatkan banyak pengalaman berharga. Kami belajar bahwa teori yang dipelajari di kelas benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata. Dan teknologi bukan hanya alat bantu, melainkan fondasi penting bagi kemajuan bisnis. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Oke teman-teman semua, Ibu terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan hasil analisis kami dari Bintang Setiajaya. Itu tadi kita telah mendengar hasil analisis yang telah kita lakukan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.